Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di channel ini kita akan mengulas banyak sekali untuk updatean news dan juga pergerakan dari market ya. Kita punya dua segmen utama by the way. Yang pertama ada analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua kita ada analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk PIT sama MPL. Wah, ini lumayan menarik ya, karena belakangan sentimen dari RWA sama ya beberapa sentimen platform-platform DeFi juga lagi menarik-menariknya untuk sekarang ini. Oke, mari kita bahas dua koin yang satu ini. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari PIT Network. Nah, ini koin yang baru aja listing teman-teman di beberapa exchange. Hari ini harga dari PIT Network itu ada di kisaran 6,7 ribu teman-teman. Marketnya satu hari ini mengalami kenaikan ya sekitar 8%. Oh, ini baru aja ngepump teman-teman. Kalau kita lihat sih dari market cap-nya itu sekitar 9,6 triliun rupiah. Ya, sekarang mungkin dia udah mulai masuk ke jajaran 200 besar teman-teman di CMC. Kalau kita lihat juga dari supply maksimum token ini ada di 10 miliar. Sementara yang beredar saat ini di market baru 1,5 miliar saja atau 15%. Lalu apa sih PIT Network? PIT Network adalah Oracle penyedia data pasar keuangan, terutama untuk DeFi atau Decentralized Finance. Platform ini menggabungkan database harga yang akurat dan real-time untuk berbagai aset kripto, saham, dan juga komoditas. Tujuan dari diciptakannya PIT itu adalah untuk menghubungkan pasar keuangan tradisional dengan ruang DeFi, mempromosikan transparansi, dan juga mendukung berbagai aplikasi keuangan berbasiskan blockchain. Wow, menarik ya, proyek dari PIT ini dia mencoba untuk menggabungkan dua pasar yang sebenarnya seringkali berkonflik. Pasar tradisional ada pasar saham, teman-teman, termasuk juga ada obligasi di dalamnya juga. Sementara pasar yang saat ini bisa dibilang decentralized, itu adalah pasarnya ya DeFi ya, platform-platform perdagangan kripto yang sifatnya desentral. Jadi mereka coba untuk kolaborasi dalam pengembangan dari proyek ini. PIT itu bergerak dibangun di jaringan blockchain Solana, sehingga mendapatkan keuntungan throughput tinggi, latensi yang rendah, dan memastikan pengiriman data tepat waktu. Memang Solana terkenal sebagai blockchain yang sangat-sangat cepat, teman-teman. Dalam hal transaksi, kemudian juga kecepatan memproses ya di jaringan blockchainnya. Jadi berbeda dengan Oracle tradisional yang hanya mengandalkan node-node yang mengumpulkan data dari sumber daya publik, PIT memberikan insentif kepada para pemilik asli yang menyumbangkan langsung ke jaringan blockchain. Para penyedia data jaringan terdiri dari bursa global, perusahaan perdagangan, dan pembuat pasar. Jadi bisa dibilang PIT ini sangat-sangat berpotensi untuk berkolaborasi ya dengan berbagai macam perusahaan. Perusahaan bursa global di sini maksudnya seperti sekuritas. Kalau di market saham itu ada namanya sekuritas, teman-teman. Itu potensial atau terbuka peluang untuk kerjasama dari platform-platform tersebut. Oke, ini menarik sih PIT Network. Kalau teman-teman langsung lihat dia dari beberapa news, PIT itu sempat mengalami penurunan ya setelah dia backpack untuk airdropnya. Oh, jadi PIT ini kemarin ngadain airdrop ya, teman-teman. Oke, berarti dari awal pengembangannya memang diciptakan supaya lebih banyak dapat adopsi, sehingga mereka memang merilis airdrop, teman-teman, untuk mendapatkan sekitar 1,5 billion total value. Oh, yang tadi ya, bagaimana jumlah dari token yang sudah berhasil beredar itu sama ya, 1,5 billion, teman-teman. Oke, mencoba meningkatkan kapitalisasi pasar dengan cepat. Ini adalah platformnya. Di sini teman-teman bisa banget melakukan perdagangan berbagai macam aset. Contohnya itu ada saham, ada ini yang saham, teman-teman. Ada saham ya, saham Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla. Kemudian juga ada market kripto, Bitcoin, Ethereum, PIT, Solana, Atom, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada market forex, termasuk juga komoditis XAU, kemudian XAG. Nah, itu bisa diperdagangkan langsung di platform dari PIT Network ini. Menarik ya, teman-teman. Jarang sekali ada proyek yang memang menawarkan berbagai macam aset yang bervariasi seperti ini.
Nah, sebagai project baru, menurut saya Pit Network ini masih punya potensi untuk pengembangan lebih besar lagi project-projectnya. Dia mengklaim bahwa data yang diberikan itu akan akurat dan real time, teman-teman. Dari segi data yang kita temukan di Twitter juga menunjukkan bahwa pada bulan Oktober kemarin itu terjadi peningkatan, ya, ada all time high monthly trade, ada volume yang sangat-sangat tinggi, teman-teman, waktu perdagangan di bulan Oktober kemarin. Dan ini meningkatkan optimisme daripada project ini supaya bisa tetap growth. Bahkan dalam 12 bulan terakhir, itu dia sudah growth sekitar 287 untuk integrasi di berbagai macam platform. Termasuk juga dia sudah support 40 blockchain, teman-teman. Jadi bisa dibilang Pit ini berkembangnya lumayan cepat. Nah, meskipun namanya Python ya, tapi kenapa dia gambarnya buaya berwarna ungu? Ya, itulah teman-teman. Ini merupakan project yang menurut saya menarik dan teman-teman bisa memperdagangkan Pit ini di beberapa exchange seperti di KuCoin, kemudian OKX, Bybit, Get.io, BitGet, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau daftar exchange-exchange berikut, teman-teman bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Mari kita cek untuk pergerakan harganya. Sebagai token yang baru listing, Pit ini bisa dibilang langsung mendapatkan adopsi yang lumayan signifikan. Saya rasa ini masih punya potensi untuk pergerakan yang lebih tinggi ke depannya. Cuman karena chartnya masih terbatas, karena yang namanya koinnya juga masih baru listing ya. Saya pribadi melihat bahwa untuk saat ini analisa teknikal kemungkinan tidak akan terlalu bisa memprediksi pergerakan dari harga Pit ke depannya. Namun kita bisa melihat dia dari fundamental. Kalau menurut saya dengan platform yang disajikan ini memang platform yang cukup menarik. Teman-teman bayangin kita bisa trading semua aset ini ya dalam satu tempat saja, dan ini tentunya bakalan lebih menarik lagi bila mana aset yang ditawarkan atau yang bisa diperdagangkan itu makin lama makin ditambah, sehingga kemungkinan orang menggunakan platform ini juga akan semakin besar, teman-teman. Oh, ini keren banget, teman-teman. Itu ya dari Pit Network, saya rasa masih akan cukup menarik untuk fundamental ke depannya. Secara teknikal, overall pergerakan dari Pit Network kemarin pernah spike naik sampai kisaran 0,88 dolar. Ini kita pakai chart yang ada di Bybit, teman-teman, dan posisi harganya sekarang baru di 0,44. Kemudian kalau kita lihat dari support resistance belum terlalu banyak yang terbentuk ya. Di sini menarik sebagai area support, kemudian di sini sebagai area resistance terdekat buat Pit. Let's say kalau Pit mengalami kenaikan, nah ini kan dia mulai mantul nih di area support kisaran 0,38, maka target kita berikutnya mungkin bisa ke 0,56. Itu yang terlihat pada jangka pendek saja, teman-teman. Kalau dia nggak bisa naik ke sana, maka siap-siap teman-teman akan melihat koreksi yang lebih dalam. Let's say ini andai kata skenario bila mana Pit ini gagal untuk membuat higher high, teman-teman, atau dia justru membuat higher low di sini ya. Ini higher low pertama, ini higher low kedua. Bila mana ini yang terjadi, maka skenario pergerakan Pit kemungkinan itu masih akan dalam fase downtrend, teman-teman. Apakah dia nanti membentuk yang namanya falling wedge, apakah dia akan membentuk sebuah descending channel, nah itu sebuah variasi yang bisa terjadi pada market. Tapi kalau nanti Pit mampu menguat bahkan bisa melampaui level 0,55, andai kata nih skenario kedua dia bergerak naik seperti ini, nah maka teman-teman bisa tahu nih kalau pergerakan Pit ini sebenarnya lagi dalam posisi uptrend atau kemungkinan dia bergerak dalam sebuah ascending channel. Nah itu masih retorika, teman-teman, masih belum kita ketahui secara pasti pergerakannya. Namun kalau kita lihat dari pergerakan ini, sebenarnya Pit ini sudah mulai coba buat recover, mulai menolak untuk turun. Kalau trennya cenderung bagus ya, dari volume perdagangannya oke, kemudian smart money juga oke, bisa jadi Pit akan kembali melanjutkan penguatan ke depannya. Next kita akan bahas yang Maple. Wah, MPL ini juga salah satu platform yang cukup menarik, teman-teman, karena sentimen RWA belakangan ini benar-benar mengguncang market. Hari ini Maple diperdagangkan di kisaran level Rp333.000. Marketnya sudah naik sekitar 22% dalam satu hari ini. Volume perdagangan naik drastis sampai 147% dalam 24 jam terakhir. Kemudian dari kapitalisasi pasar dari Maple sendiri itu ada di 1,7 triliun. Sebenarnya nggak terlalu besar juga, teman-teman. Jadi dari kapitalisasi pasar ini saya melihat bahwa potensi dari Maple atau MPL ini masih akan berpeluang untuk growth. Ya, dari supply maksimumnya sendiri itu ada di 10 juta MPL.
Sementara yang beredar sekarang baru 4,4 juta saja. Lalu dari MPL ini project apa sih sebenarnya? Jadi MPL ini adalah project decentralized corporate credit market. Wah, menarik nih. Sebenarnya platform ini itu menawarkan berbagai macam kombinasi antara investasi di traditional market, ya, karena dia menyediakan institutional capital marketplace, teman-teman, on chain. Jadi ini proyeknya bakalan menjadi modernisasi dari investasi-investasi tradisional. Nah, sentimen RWA atau real world asset itu belakangan memang lagi merebak ya. Seperti kemarin Ondo Finance itu kan sempat rame ya teman-teman, karena dia juga memfasilitasi semacam investasi berupa obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dan ternyata pas aku cek, ternyata Maple juga kurang lebih bergerak di sektor yang sama. Pasalnya Maple ini baru aja mendapatkan pengecualian. Wah, ini menarik nih, pengecualian dari SEC, teman-teman. Maple Finance itu mendapatkan pengecualian SEC untuk kumpulan Treasury on-chain. Jadi yang dimaksud Treasury adalah obligasi pemerintah Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan April. Beberapa kumpulan USDC itu sebelumnya hanya dapat diakses oleh investor yang tidak terakreditasi di Amerika Serikat. Ternyata Maple ini diam-diam dilindungi lah, bisa dibilang dilindungi oleh ya dari SEC sendiri, teman-teman. Jadi dia tidak dicolek sama sekali. Maple ini salah satu proyek yang menurut saya juga akan sangat-sangat menarik, teman-teman. Kalau kita lihat juga dari berita di sini, sebelumnya pengumuman pada 9 Agustus, kumpulan Treasury Maple hanya tersedia untuk investor terakreditasi di luar Amerika Serikat. Melalui pengecualian peraturan di SEC 506, sebuah perusahaan dapat menawarkan produk investasi tanpa registrasi sebelumnya kepada investor individu di Amerika Serikat dengan kekayaan bersih melebihi 1 juta US dollar, tidak termasuk nilai tempat tinggal utama mereka, dan dengan pendapatan tahunan melebihi 200 ribu US dollar per tahunnya, teman-teman. Jadi Maple ini bisa dibilang salah satu yang cukup aman dan juga dilindungi oleh SEC. Kemudian lending platform Maple ini prepare new US Treasury Pool. Wah, ini menarik teman-teman. Bagaimana orang bisa beli semacam reksadana gitu ya. Treasury Pool, teman-teman. Berarti di dalam sebuah kolam, pool itu kolam, itu ada obligasi. Nah, jadi ini konsepnya mirip sekali seperti yang namanya reksadana, teman-teman. Jadi dari platform Maple ini itu memfasilitasi orang-orang yang mau berinvestasi di treasury, di obligasi, tapi mungkin dia punya semacam keterbatasan modal, teman-teman. Jadi mereka coba untuk fasilitasi hal tersebut, dan total deposit yang sudah masuk itu sekitar 94,9 juta US dollar. Ya, jumlah yang menurut saya sangat-sangat fantastis ya untuk total depositnya. Kemudian juga ada total loans atau pinjaman, teman-teman, sampai 2,9 miliar. Gede banget ya, teman-teman. Jadi project Maple ini dia memfasilitasi transaksi untuk institusional. Fokus mereka adalah institusional, bukan individual. Tentu saja hanya untuk kalangan orang-orang yang berduit. Kemudian dari skor Certic, keren, dia dapat skor A, teman-teman, dengan kekuatan di fundamental, kemudian operational resilience, governance strength, market stability, community trust. Sedikit yang harus diimprove adalah dari code security-nya saja. Ya, itu dari project Maple ini. Kemudian di sosial media mereka cukup aktif ngasih tahu berapa net yield atau APY dari setiap aset financing pool, teman-teman, yang ditawarkan oleh mereka. Jadi teman-teman bisa banget untuk melakukan deposit nih di platform ini ya. Misalkan teman-teman punya sekitar 100 ribu US dollar, teman-teman bisa deposit. Teman-teman berpeluang untuk mendapatkan APY sekitar 8,64%, teman-teman, tentunya ini per tahun ya, dengan durasi rata-rata penyimpanan sekitar 40,5 hari ya. Withdrawalnya itu membutuhkan sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi ini semacam produk ya mirip seperti decentralized-nya reksadana, teman-teman. Ya gitu sih.
Teman-teman, apakah Maple menarik? Yes, dia menarik sekali. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari foundation untuk kepemilikan tokennya itu punya 44%. Sisanya ada public sales sekitar 5%. Kemudian untuk tim core-nya ada di 25%, sorry. Kemudian juga ada seed sales. Nah, ini untuk yang ikutin pre-sale, pendana awal itu punya kepemilikan sampai 26% dari projectnya. Untuk memperdagangkannya, dia sudah listing di Coinbase, Exchange Indonesia, Exchange Amerika Serikat ya teman-teman. Kemudian juga ada Gemini, Balancer, Get.io, CoinNext, dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang teman-teman yang mau daftar, bisa daftar di Get.io aja kali ya, karena itu yang paling possible. Oh, CoinX juga bisa teman-teman. Yang mau daftar di Get.io bisa cek link di kolom deskripsi. Next kita akan lihat gimana pergerakan dari harga si Maple ini. Maple menguat ya teman-teman, lumayan signifikan dalam beberapa waktu. Harganya terus growing sejak November tanggal 1 kemarin karena berhembus sentimen dari RWA. Secara teknikal pergerakan daripada Maple ini udah lumayan bagus. Baru aja dia breakout teman-teman di tanggal 6 November kemarin dari level resistance di kisaran 8,7 dolar ya. Terus bergerak growth dan mendekati area sekitar 23 sebagai level resistance terdekat untuk Maple. Keren banget teman-teman. All time high-nya masih tinggi teman-teman. Ada di 65 dolar. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin sangkut kemarin karena belinya kecepatan, nah sabar-sabar aja. Bull run masih jauh teman-teman, kemungkinan pergerakan masih bisa menguat ya. Apalagi sekarang harganya sudah naik lumayan signifikan dalam 1 bulan ini saja. Kalau kita ukur dari sini ke sini, kenaikannya sudah hampir 300%. Itu sebagai sebuah koin yang belum terlalu besar kapitalisasi pasarnya, mungkin pas dia awal-awal listing, likuidasinya itu cenderung kecil. Kebetulan juga bear market 2022, ya kena dam ya teman-teman, harganya diskon sampai di 4 dolar. Sekarang harganya udah di 21 dolar. Apakah NPL menarik? Saya rasa menarik, karena sentimen RWA tadi ini masih bakalan digoreng ke depannya sampai 2024-2025. Semoga aja NPL mampu untuk mengalami all time high yang baru. Kalau kita lihat dari area resistance, teman-teman bisa perhatikan di level 23.000 ini. Sorry, 23 dolar. Let's say kalau masuk ke level tersebut sudah harus hati-hati karena di sana mungkin akan ada selling, teman-teman, ada selling pressure. Dari volume perdagangan, teman-teman bisa perhatikan antusiasme market sangat-sangat baik ya. Terus mengalami peningkatan dari volume. Dari smart money pun yang juga awal-awalnya jarang banget, ini tiba-tiba bisa membludak seperti ini. Ini berarti Wheels itu cukup senang sama project dari Maple ini, sehingga digoreng harganya menguat dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Paling yang mau masuk hati-hati aja, jangan FOMO. DCA itu paling aman di Maple karena dia punya fluktuasi yang sangat-sangat signifikan. Gitu aja sih teman-teman. Jadi hindari area-area seperti 23 dolar karena di level tersebut mungkin akan ada selling yang masuk, kecuali kalau dia mampu breakout. Nah, itu teman-teman boleh deh ambil di kisaran 23 dolar karena dia kemungkinan bakal ngetes dulu area supportnya, bikin semacam pondasi yang kuat sebelum akhirnya melanjutkan tren kenaikan. Jadi paling gitu aja buat PIT sama MPL, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku sharing informasi tentang dunia kripto ya. Buat teman-teman yang mau join, ya linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.